Nanti sama rasa jero-jero ono video bersama tertentu nih rambut TV lokal gini rem. Lalu masalahnya kan, sorong pulau tetap lumayan, tinggal seragam ireng kabel atau nganggo takwa kabel lumayan. Kena uang sing bebas nol, pada nganggo kaos boxer nih. Kadang kaosnya gambar Dracula. Tak ada yang makmum no, dulu ngarep gambar nopo. Jadi memang sama-sama resiko. Kalau kita terlalu fleksibel bebas pakaian, ternyata umat kita harus nganggo kaos nopo Dracula macam-macam. Nah, nggih, klub-klub sepak bola rata-rata logo nak teng Italia gambar salib. Nggih, klub-klub Italia mesti logone gambar salib. Sing guri kiai ekstrim. Salib digo sholat. Jadi nek raro penggemar Juventus sesra. Jadi kita ini kadang berlebihan ya cara mengkritik rotas kelompok tertentu yang pakai pakaian tertentu. Kita lupa mengkritik diri sendiri ketika terlalu bebas itu ya begitu kejadiannya. Lalu kalau tak akali dan kalau ini rontok santri Islam, kalau ini jarang ngambil pilihan itu. Paling enggak ketika saya enggak cobaan, paling enggak takoi pangeran hadisnya pokoknya baju paling disenangi pangeran itu putih. Cuma cobaan aku wong Jawa tak akali putih. Sementing kan ono sunai sithik-sithik putih. Nah, kayak batik tak kau pengiran gini. Bingung. Jadi aku sekali, jadi akhirnya akali aku yang mau terlalu Arab juga, tapi yang mau ninggalo sunan Nabi senengannya nopo. Jadi setengah-tengah kompromi antara kawan alim, kawan Jawa, kawan alim, sampai kawan nopo Jawa. Jadi kawan Jawa coba untuk tawangan itu nyai. Tapi nak terlalu terus nganggo kelabi buate sebabare macam-macam pas salat maksud kula lapat persepsi monggo pas salat terus takoki Abdul Siap outfit kan sing napa putih kan lumayan ya cuman napa lan nek itu yo perkara guru kula bangun paling ra seneng naruh santri rong haji nganggo gedhe napa kan jadi nganti kula nu kulino mulai adik bapak kula biasa karena bapak saya pondok Quran mulai biasa tadi. Kucing pulau pada sendiri malah wajib keturunan apa? Anak pulau Hasan saya umur 6 tahun, ya keturunan pulau terus tak menang nada di bujuku beda. Sekarang di cilik orang muka kalah. Dari bangun alasannya yang melarang nolong dosa gitu, jadi begitu dosa kaji ada tegal, dosa apa bersaing ini ke-5.000. Tak jadi dihitung gila ngomong, hukumnya dihitung ngomong. Iya, wong kaji itu asal tegal sawah, kok bersaing kedua kok gimana? Kurang gila ngomong, wow. Makanya santri sarang tak pakai dalam mana? Bukan nanti yang keturunan ngomong, udah. Akhirnya nggak udah keterusan, mana sing mau kasih keturunan apa? Kira keterusan. Ya ibu bapak kita dengan pulau betul nanti bapak keturunan bukan. Bapak pulau ya bapak betul nanti keturunan bukan. Dua, hampir nggak pernah mungkin. Ya nanti saya berkata. Tapi jadi gua banyak pondok ada Muhammad Pasuruan di Kutesan dan situ kiri you know Kutesan. Tidak apa-apa lah karena keturunan yang giling-gilingan orang itu kok. Tapi itu tadi cerita-cerita kompromi tadi. Nah, kalau setengah-tengah ini Islam mau, paling sederhana. Penting ono putih, ono putih. Jadi kalau suwon gitu, jangan sampai. Makanya kritiknya siapa nih? Pengarang Muskilu, Erobil Quran, Muskilul Quran. Itu kitab yang dikagumi saya itu senyarai ikhya itu kagum sama saya. Nah, Jawa mana nih Ad-Dainuri, kami mesti macam ini Dinawari, mana tengok Dinawari, mana tengok apa Ad-Dainuri. Jadi jeneng Jawa Dainuri, kemudian ulama terkenal, tapi jenengnya tengok apa Dainuri, dan mana Dinawari. Itu ngarang kitab Muskilul Quran. Quran sing ayat ini sekarang di Eropa. Termasuk sing nyelametno Quran adalah kecangkemane wong balaghah, ahli sastra sing ngomong terus-menerus. Sehingga tidak ada pembuktian Quran salah. Sekali orang balaghah diam, runtuh maknane Quran. Begini contohnya, ini sama kudu maturan bagus, terutama sing hafalan Al-Quran. Nah, ora dosa. Iki urusan hukum. Misalnya Allah dawuh ngeten iki buat malada wa ghadiba alaihi. Terus wa ja'ala min humul qiradata wal qanazira wa abadat qaum. Sekarang ada enggak faktanya orang dimurkai Tuhan terjadi celeng? Enggak ada. Wong kafir sing nganti mati ya ora dadi napa? Celeng sing juga memiliki nganti mati ya ora dadi celeng. Karena orang balaghah tahu betul bahwa lafaz itu lafaz ilmu balaghah hanya tasbih. Orang Arab sing gedeng Quran wae ngakoni nek iku mbok napa?
Koyok dialek Arab enak bute mbek wong asu. Paham ya, Pak? Jika sudah mapan secara tradisi, nak ana wong misal tanggane, oh asu liwat. Iku maksude kelakuane koyok. Jika kowe ora perlu tersiksa, wajah alamin humul kirodata, Allah gawe kethek. Wong sing didukani Allah dadi kethek dadi cenen. Ndi yo buktine ora usah ngono, iku masalah bala. Paham ya? Umpama ahli bala wis mati, wong terus kepengin ngenteni bukti, nak wong bedudak iku dadi celeng. Dadi napa? Kethek. Repot kok sumum bukmun yo ngono. Sumum bukmun, terus kowe golek wong kafir. Ndi sing picek. Ndi sing budek wedan kabeh wong Islam. Padahal maksudnya wong kafir saking orang mendengar kebenaran koyok wong budek, tidak melihat kebenaran koyok wong budek. Nah, gara-gara bala gue ini sudah makan, orang tidak ada yang memaknai. Ya, sumur budek, celeng itu maknanya apa? Bolak-balik kemapanan ilmi juga harus dikampanye. Ojo sampai wong roh terus malah maknani letter lah. Paham ya? Mana kalau nak bagi bala gue senajan beberapa Al-Quran sering tak ada. Kadang ya tak kok, kujinan mbak pulau lobo, gue sebagai ramah karab, menengah ayo. Penting mulangan terus, sampai mana mulang pelaku terus. Jadi tahu perlu, sama menengah mungkin tak terang sini berapa, mungkin apa Quran. Padahal saya itu punya kepentingan. Ada sebagian makna Quran yang bergantung tingkat popularitas ilmu apa bala. Berbahaya misalnya sumum bukmun, utai wong kafir iku budek, bukmun. Oh, semua budek, bukmun itu apa? Bisu. Semua bukmun, omyon, itu picek. Kalau ada kafe tasbih, betul nanti kap nopo. Oyong picek kan betul nanti. Kau boleh ngomong kafe dia sing picek, dia sing budek. Gara-gara mapane ilmu balaghah, wong yakin maknane ora kok picek hakikatan, sing kasat mata, ya ora budek hakikatan kasat. Bolak-balik bergantung ilmune ulama sing diomongno terus sing kecakeman. Lan ana ulama tek meneng juhud mesti rata-rata tambah melarat. Anake makan-makan. Mergo duwe dosa. Dosane ulama nek ora gelem nerangno illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Mana seneng lho diswane iki kula nu maksud ora ngrasani wong kok iso tambah melarat. Ini dosa gedhe nek ora gelem mulang. Akhirnya itu, tidak ulang sih, dari seluruh sih, kita kalau bilang, serang ulang bengak-bengok, udah rame, syaratnya ulang, udah rame. Nanti ngerapa hamlah, lu rapa hamlah atau kerungu kan lumayan. Lu kayak ini rugen ngerapa, orang yakin, aku rapa. Masih atau mau Banyuwangi, rapa hab deh nih, kaptas bayi gopong, ke Banyuwangi itu bucu. Saya mau larat, mapan sih, untuk nopo. Bucu, kan baru kah, bisa. Umumnya model orang untuk kita, untuk ilmu, udah untuk nopo. Ya, salah. Tapi orang naik disalahan. Florian itu zaman model terkenal ngalim. Yang lamar itu kata. Ini gara-gara rapi ini model tidak nanti dengan. Kalau kode beli, lah ya surai sini wong. Kalau terkenal ngalim terus model mulai untuk apa? Semua di sini model. Ternyata selera itu nggak berlaku nih rugen tenang. Sama dong gak bocor, cara dia gak cara ngono dia prestasi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya tetap barokah. Nekah sunnah Rasul ya. Tapi ora kok nekah pas ngaji ngene. Ana wayane dhewe. Paham, tetap pulau suwon, konco-konco sing hafal Quran ngergani teori. Nah, dalam konteks ini mushaf gak bisa menolong, sing iso nolong itu nah, yang saya ini disebut balwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu ketok ayat bayinah, ketok mukjizat tenan tapi mau ning dadane wong sing duwe ilmu. Jadi menjelas berarti Joko Quran sisi mushaf nomor karek Quran bil ilm. Terus nomor 3 konsensus ini. Karena kalau yang tahu sedikit tidak ada artinya. Coba misalnya, sing alim aku, wong Mesir piye, wong Mekah piye, yo kudu wong Mekah yo ono wong alim, wong Mesir yo ono, wong Singapura sekalipun iku kudu ono, teng Malaysia kudu ono. Alhamdulillah sing alim kados lu di luar. Di daerah-daerah kalau nanti teng Johor ketemu muine Johor ya nanti. Kalau pas haji teng Madinah ya ketemu ahli Rasul ya. Teng Mekah ya banyak lah orang-orang yang punya kepedulian kayak saya itu. Ya kira-kira mulai kata.
Lah misalnya siapa sampai itu tahu diomong, no, ben ngerti, boleh tahu krungu. Paling enggak sumur maknane apa? Pokoke tahu krungu-krungu pokoke ngene iku sastra mbok maknane. Paling enggak muni mbok lah. Lho muni mbok penting sampai kowe maknani picek sopok terus kowe ngenteni kejadian wong kafir. Picek sopok ya nganti layomit. Ya. Nah, kalau khawatir kalau ngoten, selama ini masih banyak yang yakin teori bahwa wong nakal wong ngopo tahu juga jadi kedek, jadi nopo jalan. Padahal ini masalah tas. Wajah alamin humur birodata wal konajiro abad. Nah sampai tak kok apa-apa ora mampu gawe wong elek jadi kedek. Lu nak mampu niku mampu ora usah mampu masalah kejadian. Ya masalahnya kejadian tahu ora fakta tahu ora. Nak mampu nopo? Mampu. Apalagi yang hadis-hadis diterangno. Umpama ana tenan yang jenis ini tidak akan punya turunan. Utawa surah sing hakikat insyaallah. Jadi Allah nek arep wong jahat iku ora ya kethek. Nek ana wong jahat iku Allah bersane ya jalan. Senajan to kita roh tetep menu, mungkin kanca dagang ngembarang. Padahal cara Allah kethek. Lho nggih ada sing ulama mukasafah. Yang masyhur ya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu saking alimnya nate mukasafah. Ada seorang tua itu wudhu dulu itu kan pakai belumbang karena dulu nggak ada keran, pakai belumbang. Ini kata belumbang sama tengkajen kan yang belumbang. Nah itu Allah orang tua wudhu nonton terus Abu Hanifah nimbali sing tua ya saya tuh panisina, gue tua udah medisino, wakil pun, jadi nanti roh, lagi tipe batangnya jalan, jadi ini roh anak batangnya jalan medisino, kalau jangan wudhu. Ya syabtu ansimai alatilahu. Saya ikut obat songkong rumah alat musik. Kadangnya mengira kadal atau tikus ringan lah. Terakhir orang kerja nom wudhu. Ya syabtu anukuki walisi. Kemarin ini ngelarang hati untuk. Sehingga dia tahu betul tingkat dosa itu menjelma di akhir. Jadi wong mukasafah itu tahu kan kita lucuan kita ini kan jadi pakai pecundang ya. Kita kan yakin bani wudhu nyeblokno dosa. Sebab itu dalam teori fikih tipe wudhu disebut mustakmal, nggak boleh dipakai lagi. Global ini malah ya. Nah cara fikih banyu tipe wudhu kan ora oleh dipakai lagi. Cuma fikih menyebut itu apa mustakmal pernah dipakai. Sebetulnya itu bukan teori fikih, teori ilmu hakikat. Kalau kamu sudah yakin air wudhu nyeblokno dosa, wudhu itu kan kotoran kan. Kalau sudah kotoran tentu nggak boleh dipakai. Lah orang mukasafah itu tahu kotoran zina sing ceblok misalnya jadi jalan. Nah kotoran apa Eropen bodoh ini apa ya? Nah kali bodoh ini lali karena apa ya? Bukan kadal loh. Coro ya apa? Nah kalau Mustafa geremeng apa di sini? Sering geremeng ya apa? Uket-uket malah. Lah bulat orang tahu dosa tapi geremengan ya apa? Lah nanti gaplek, bolos. Karena orang Islam gayanya tawakal syukur tapi hati kau tidak kayak di bawah. Akhirnya Abu Hanifah masyhur, ya Allah, mukasafah ini tidak baik. Jadi ilmu itu pentingnya ya. Mukasafah ini tidak baik karena saya tahu auratil muslimin. Saya akan menjadi tahu wong artinya dengan wangit dia nutup pengira. Terus jadi raroneh. Jadi biar roh itu setingkat makom Abu Hanifah singkat. Tahu dia mukasafah, ya tahu dia apa? Buktinya beliau setelah mukasafah kok ingin kayak kita, wah. Ternyata setelah mukasafah ingin kayak apa? Kita. Yang tidak tahu, berarti tidak tahu sama tahu dhuwur man. Dhuwur tidak tahu. Mana kita syukur berdoa. Kalau nggih nate, entah yang gede nate mukasafah, tapi nggih gede. Tapi tidak urusan desa mulai dulu karena saya mulai dulu ngaji. Mizan Kubro itu karena Imam Sa'roni itu ketika ngaji itu saya tahu bahwa Abu Hanifah kecewa sehingga saya tidak pernah mukasafah yang konteks itu. Wong ora usah mukasafah wis roh bolak-balik. Roh langsung bolak-balik lha ngenteni tepake napa? Tepake napa? Mukasafah itu memang mesti pernah. Semua orang mungkin pernah cuma 0, sekian mungkin 0, sekian tapi mesti pernah. Karena Allah itu tidak punya hujah. Ketika orang tidak pernah ditunjukkan alam malakut, entah berapa kejadiannya itu mesti pernah. Yang paling masyhur ini yang siapapun pernah. Kau mesti buat tahu ngipi, tahu satu daerah misalnya. Entah itu ngipi pas SD, entah pas kecil, pas SMP. Tapi pas tua itu ngerti daerah yang Anda sebenarnya tidak pernah tahu, tapi sampai tidak janggal. Itu semua orang hampir pernah. Makanya Nabi ngendikan
Nubuah itu sudah ditutup, hanya ada mimpi-mimpi yang mewakili hakikat. Terus yang sering kejadian tuh mimpi atau seakan-akan di alam mana. Terus setelah suatu saat bertahun-tahun kemudian tahu dan Anda tidak jaga sama sekali kejadiannya ya seperti itu. Itu namanya al-busro. Kalau kita ada dulu banyu, nggak dimungkin dulu banyu. Di sini yang ulama yang bertemu. Apa tahu bener wani? Aduh, dia udah biasa. Jadi kalau buat, kalau buat tidak, mesti pernah. Sama orang tahu ketemu iblis lah. Padahal kancamu. Semua ulama itu hampir pernah ketemu iblis. Dia kalau lama ringan ya setan, ya ifrit, tapi yang kelas berat ini kok. Banyak ulama yang dindani iblis yang pintu gerbang masjid. Jadi dia itu punya satu wiridan. Ini cerita tentang Minhajul Abidin, dia punya satu wiridan. Yang mujarab, yang dianggap mengganggu kestabilan setan, mengganggu kestabilan setan. Akhirnya si kiai tadi setelah sholat subuh dindani ini pintu gerbang masjid. Karena setannya nggak mau sholat, nanti mau sholat, nanti ini gerbang. Setelah kiainya selesai itu takut ya kiai alim. Ya saya, kamu tahu siapa saya? Dia ngerti gue iblis ya. Dia ngerti anak kon iblis. Ini ayo do kesepakatan. Wiridan yang Anda baca tadi itu tak jamin, jangan ajarkan ke siapapun. Tak jamin saya dan anak buah saya tidak akan goda kiai nganti mati. Semua tertarik kiai ini, kan semua kiai kan takut digoda nopo iblis. Kalau perjanjian tidak akan digoda. Semua tertarik. Ngomong semua tertarik. Jadi misal, kakek aneh iblis. Dan aku setuju nuruti kue. Dan nuruti kue berarti menanggar perintah pengen. Demi Tuhan ya, wiridan mau tak ulang no masal ya. Balik ada masjid, diulang no masal, melayu iblis. Jadi kalau aneh, agrono kiai kok Islam itu tambah marah, tambah lorong. Mereka antara tobat wong alim kudumu, itu mau ilal ladina tabu, wa aslahu kudu nopo wa bayan. Saya lu memberi nopo penjelasan. Bukan sekedar tablet memberi penjelasan sehingga ilmu ini menjadi. Ya kayak saya tadi dan nerang no fadilah jamaah. Nah, nerang no ngalim kan terus jelas. Kalau ngalim macam aneh, kalau dewi gak kuat. Kalau tak termasuk orang Jawa termasuk orang ngalim. Kalau biasa gak orang ngalim. Kok dua utek aneh nih? Dua utek orang ngalim macam aneh. Begini contohnya, sampai nanti malam-malam. Saya baca Isya kan terkenal di Karang Hujjatul Islam yang pinter. Sampai dia dikatakan hujjah, dikatakan apa? Imam Ghazali nangnya gus-gus nih, sampai orang namanya mau beragus. Orang yang percaya nasab, kata Imam Ghazali, ya tentu dengan Arab gus. Orang yang percaya nasab kelebihan bapaknya dan mbahnya, itu kok begitu yakin? Itu aneh dari Imam Ghazali. Wong dene ra melok nglakoni amal saleh, kok mau ngandalno saleh bapake baik. Tapi dia bisa menipu dirinya sendiri dan menipu masyarakat. Karena itu maknawi, tidak kelihatan. Tidak apa? Jika boh bener ya ora ketok, umpama salah ya ora ketok. Wong barang mana. Tapi dari Imam Ghazali, aku lah yakin itu wae bener, tapi itu wae salah. Jelas ora ono maknawi gak ketok. Tapi sing jelas halla tayaqqulu aidan fi annahum lam yaqulu fayashbahu li aqli abai. Walam yasrofu fayaru disyuki abai. Sekarang yakinkan konteks yang sama dalam hal yang mudah diindah. Yaitu ngene, mereka rasa mana, kok bapak elit. Rasa ngombe, kok bapak elit ngombe, kira-kira kelaparan kok. Ini Imam Ghazali, lagi contoh apa? Ketika Anda anaknya mursyid atau anak kiai, kadang dia ilmu kayak bapak, lagu itu kayak mbah. Tapi hal yang sama yakini dong, nak bapak mis mangan kira usah mangan. Nah bapak mis ngombe, kira ngombe, kelaparan. Artinya Imam Ghazali kritik, nak ning barang kelihatan Anda tidak berani kan? Mergo ketok nak kira mangan yo lesu tenan. Nak kira mangan dhewe yo lesu. Tapi berhubung barokah barang tak ketok, kowe seakan-akan yakin kan? Mergo ra konangan klirune kan? Imam Ghazali. Wong Gus-gus nama riak meriang tenan, perkarane deleng kok. Lengge kan? Mari kula riyen nggih terkenal bapak kula ya wong alim apal Quran niki lho ya alim dhewe apal anak kula nggih mun kula dhisik mulai alim. Kita pikir-pikir, misalnya bapak wis mangan ora mangan ya itu tenan.
Bapak amit mobil kira mobil. Malah berarti nak bapak mahali mikro sinau kira sinau yuk duduk. Tapi bangsa tenan ini kan maknawinya rapati ketoro kan karena nggak kasar mata kan. Tidak urusan mangan mobil. Karena bapak pambinan kira pambinan, bapak misal itu Imam Ghazali. Jadi wong alim macam aneh cara berpikir. Jadi nak gawe tamsil langsung bayi nah. Makanya tadi balik bahwa ayatum ketika menjelaskan orang alim itu masalah menjadi jelas. Dia menjadi nopo? Terus nyontoh nomornya. Umumnya orang ini bukan ini maknawi. Misalnya umumnya nanti kandani sing setara. Nanti kandani kulo kan mungkin gua anggap tak duri. Misalnya Mustafa dieling no konco sing setara atau